Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Orang yang beriman adalah orang yang percaya bahwa Allah lah Rabb-nya dan percaya dengan adanya kehidupan setelah mati, yaitu kehidupan akhirat yang kekal. Oleh karena itu, hendaknya manusia tidak hanya mengejar kebahagiaannya di dunia, namun juga ia harus mempersiapkan bekal kebahagiaannya kelak di alam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepada umatnya bahwa ada 3 hal yang harus menjadi simpanan terbaik bagi manusia, karena itu adalah simpanan yang lebih baik dari segala simpanan. Lalu, apakah 3 simpanan yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, Rasulullah SAW pernah memberikan kepada kita nasihat tentang 3 simpanan terbaik yang lebih baik daripada simpanan yang lainnya. Hal ini sebagaimana diabadikan dalam riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, "Hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, dan istri atau suami yang soleh yang akan menolongmu atas urusan duniamu dan agamamu adalah sebaik-baiknya yang dijadikan simpanan oleh manusia." Hadis riwayat Baihaqi. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, 3 simpanan terbaik yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya itu sangatlah kita butuhkan. Berikut ini pembahasan tentang 3 simpanan terbaik itu. Pertama, hati yang bersyukur. Hal pertama yang diwariskan oleh Rasulullah SAW sebagai simpanan terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat adalah hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur merupakan kunci keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 147. Maksud dari ayat di atas adalah Allah tidak akan menghukum kalian jika kalian mau bersyukur dan beriman kepadanya. Karena Allah Ta'ala Maha Baik lagi Maha Penyayang, Dia hanya menghukum kalian karena dosa-dosa kalian. Maka jikalau kalian memperbaiki amal perbuatan kalian, mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan beriman kepadanya secara lahir dan batin, Dia tidak akan menghukum kalian. Allah Maha mensyukuri orang yang mau mengikuti nikmat-nikmatnya, sehingga akan memberi pahala berlimpah kepada mereka atas amalan tersebut. Allah lagi Maha mengetahui keimanan makhluknya, dan Dia akan memberikan balasan yang setimpal kepada setiap orang menurut amalnya masing-masing. Syukur dalam kehidupan dunia ini ditunjukkan kepada 3 pihak. Pertama, bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita dan memberikan nikmat yang tak terhingga pada kita. Allah tidak membutuhkan rasa syukur kita, melainkan diri kita yang membutuhkannya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Al-Quran Surat Luqman ayat 12. Kedua, bersyukur kepada orang tua. Bapak dan ibu kita yang telah merawat, mendidik, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, maka bersyukur kepada orang tua pun adalah salah satu bentuk bersyukur kepada Allah. Sebab bersyukur kepada orang tua pun adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Al-Quran Surat Luqman ayat 14. Ketiga, bersyukur kepada manusia yang telah banyak berjasa dan memberi manfaat kepada diri kita. Bersyukur kepada orang lain ini adalah dengan bentuk berterima kasih. Tentu kita juga mesti berterima kasih dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya melalui orang tersebut. Berterima kasih kepada makhluknya merupakan salah satu kunci syukur. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia." Hadis riwayat Ahmad. Kedua, lidah yang berzikir. Simpanan terbaik selanjutnya yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lidah yang berzikir. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengingat syariatnya dan mengingat bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu mengingat bahwa Allah lah tujuan akhir dari segala yang kita usahakan di alam dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati." Hadis riwayat Bukhari. Lidah yang senantiasa mengingat Allah adalah simpanan terbaik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Dengan mengingat Allah, kita bersyukur, bersabar, dan mengagungkannya. Sebab itu, dengan berzikir, kita memperoleh berbagai keutamaan. Ketiga, pasangan hidup yang soleh dan soleha. Hal selanjutnya yang menjadi simpanan terbaik yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memiliki pasangan yang soleh dan soleha. Manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Setiap manusia telah Allah tentukan jodohnya. Namun kita juga mesti berusaha untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik. Pasangan yang baik itu seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wanita dinikahi karena 4 perkara, yakni karena harta kekayaan, kedudukan, kecantikan, dan karena agamanya. Hendaknya pilihlah yang beragama agar berkah kedua tanganmu." Hadis riwayat Muslim. Untuk mendapatkan pasangan seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, usaha pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki diri sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula." Al-Quran Surat An-Nur ayat 26. Ayat di atas mengisyaratkan kita untuk memperbaiki diri terlebih dahulu sebelum mencari calon yang baik. Jika diri sudah baik, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan dipertemukan dengan pasangan yang baik pula. Pasangan yang baik akan membuat kita saling tolong-menolong dalam kebaikan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Sehingga dengan tolong-menolong itu, kita dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun juga kebahagiaan kelak di alam akhirat. Sahabat Cinta Islam Channel, untuk itu, sebagai persiapan kehidupan akhirat nanti, kita harus mempersiapkan 3 simpanan tersebut agar kita bisa meraih kebahagiaan di dunia saat ini dan juga kelak di alam akhirat. Semoga dengan adanya video ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin banyak orang-orang yang berbuat baik sebagai bekal hidup kelak di alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.